Puji nama Tuhan, Shalom bagi kita semua. Kita bersyukur, amin, buat segala kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Buat kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan masih berikan kami kesehatan, Tuhan masih berikan kami kekuatan. Kami bersyukur Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengambil waktu kami Tuhan. Kami mau berikan waktu kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, saat kami sungguh-sungguh Tuhan beribadah kepadamu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan, menjamah setiap kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau yang bertahta Tuhan di setiap pujian penyembahan kami Bapa yang baik. Berkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan Yesus yang baik. Urapi Bapa yang baik, penuhi dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Lakukan mukjizat bagi setiap kami Tuhan. Yang sakit boleh Tuhan sembuhkan, yang lemah boleh Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.
pagi hari ini Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus yang baik. Berkati setiap kami Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kami berikan kepada-Mu Tuhan Yesus yang baik. Berkati setiap tangan-tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati persembahan ini Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Kita boleh bertemu kembali, kita boleh beribadah kembali. Tuhan memberikan kesempatan bagi engkau dan saya untuk kita bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk masuk di dalam hadirat-Nya Tuhan, untuk menikmati firman-Nya Tuhan, untuk mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Karena Dia ada di dalam kita, bekerja di dalam kita, dan selalu ada bagi kita. Sehingga apapun yang kita lalui sepanjang 1 minggu ini, luar biasa Tuhan menolong engkau dan saya untuk dapat melaluinya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati firman Allah. Kami mohon otoritas yang daripada Allah, kedaulatan daripada Allah. Kami mohon Roh Kudus yang akan berbicara. Roh Tuhan menguasai hamba-Mu, menguasai seluruh pendengaran kami, menguasai setiap bibir lidah kami, menguasai Tuhan setiap orang yang mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini. Firman-Mu yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu yang mengubahkan, firman-Mu yang memperbaiki kelakuan, firman-Mu yang menyatakan kesalahan, firman-Mu yang menguatkan, firman-Mu yang mendidik kami di dalam kebenaran, firman-Mu yang memberikan kami kehidupan, firman-Mu yang adalah terang bagi kami, dan firman-Mu yang adalah Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami. Kami beri hormat dan kami sambut firman Tuhan dengan hati yang haus dan lapar. Untuk Tuhan akan mengungkapkan, untuk Tuhan akan berbicara lebih dalam lagi kepada kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kita bersyukur pada hari ini kita ada di minggu yang terakhir daripada bulan Agustus, ya. Tanggal 30 Agustus itu luar biasa saudara. Nanti kira-kira 2 hari lagi maka kita akan masuk kepada bulan yang baru. Luar biasa pemeliharaan Tuhan. Walaupun sejak bulan Maret atau negara-negara yang lain bulan Desember, kita boleh mengalami satu pandemi yang luar biasa menegangkan, satu kondisi yang mengubahkan cara kehidupan kita, cara kita berjemaat, cara kita beribadah kepada Tuhan, cara kita bersosialisasi, cara kita bekerja, cara kita sekolah. Sistem yang diubahkan hanya karena satu pandemi yang namanya virus corona. Tapi satu hal saudara, kita melihat begitu banyak hal yang Allah kerjakan melalui gerejanya, melalui engkau dan saya. Di dalam masa-masa sepertinya kita ini di lockdown, sepertinya kita ini tidak berdaya, sepertinya semuanya serba terbatas, sepertinya ada tembok-tembok yang coba menghalangi untuk kita lebih maju lagi. Tetapi saudara, sampai dengan pada saat ini kami percaya saudara tidak ada seorang pun yang tidak makan. Kami percaya saudara pasti tidak ada seorang pun yang mengalami satu hal yang keterpurukan, walaupun sedang mengalami penyakit, mengalami persoalan, tetapi engkau bisa melaluinya. Itu karena kekuatan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu ayo pada pagi hari ini saudara fokuskan hatimu untuk dengar firman Tuhan.
Saudara, tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil judul adalah tulang-tulang yang berserakan. Tulang-tulang yang berserakan, ya. Kita akan baca dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 1 sampai dengan 14. Saya harap saudara juga di rumah akan membaca Alkitab saudara. Ayat 1 berkata, "Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mengingat judul ini, saya teringat juga dengan karya sastra Chairil Anwar. Di situ dia katakan ada satu puisinya yang sangat terkenal, yaitu Kerawang Bekasi. Dia berkata bahwa aku terbaring, aku berada di antara tulang-tulang yang berserakan. Pada waktu Chairil Anwar mengarangkan itu, saudara, itu adalah masa ketika masa kemerdekaan sedang di dalam pergumulan. Ketika Indonesia memproklamirkan 17 Agustus kemerdekaannya,
Tidak otomatis semua dalam keadaan aman. Tidak otomatis tidak ada lagi perjuangan. Tidak, saudara. Tetapi saudara, kemerdekaan yang telah diproklamirkan itu, saudara, di seluruh Nusantara, itu masih ada peperangan demi peperangan. Masih ada peperangan melawan penjajah. Dan ada banyak korban yang harus mati, yang harus merelakan nyawanya, yang harus berpisah dari sanak keluarganya, saudara, untuk mempertahankan kemerdekaan, untuk merebut kemerdekaan bagi Indonesia. Dan itu adalah masa tahun 45, itu adalah masa-masa di mana pasti kalau kita hidup di masa itu, kita juga akan melihat seperti Khairil Anwar melihat, yaitu ada banyak tulang-tulang, ada banyak mayat yang bergelimpangan di desa dan di kota dan di mana-mana saja, saudara. Ya, yang mungkin saja mereka tidak sempat untuk dikebumikan, saudara, karena begitu banyaknya. Nah, firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini di dalam kitab Yehezkiel 37, ini adalah suatu penglihatan yang Tuhan berikan kepada Nabi Yehezkiel tentang kondisi bangsa Israel, di mana Nabi Yehezkiel juga ikut bersama-sama dengan bangsa Israel dan ikut juga bersama dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang-orang Israel yang harus ditawan keluar dari tanah Israel, saudara, dan untuk dapat ditawan, untuk dapat dijajah, berada di Babel, saudara. Semua peralatan di mezbah Tuhan, peralatan di rumah Tuhan itu dibawa, dan rumah Tuhan dihancurkan, saudara. Dan itu Tuhan telah sampaikan melalui hamba-hambanya bahwa karena bangsa Israel tidak taat dalam kehidupannya, tidak pernah bersyukur, tidak pernah menyembah Tuhan dengan segenap hatinya, walaupun melihat mujizat Tuhan sehari demi sehari. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Tuhan menolong mereka selama 400 tahun di tanah Mesir, saudara. Adapun tulah, tetapi ayat di dalam firman Tuhan dikatakan tanah Gosen, di mana bangsa Israel ada di sana di tanah Mesir, itu tanah yang dispesialkan oleh Tuhan. Walaupun ada tulah, tetapi mereka aman, saudara. Tapi mereka luput, saudara. Kalaupun ada waktu itu kematian anak sulung, saudara, tetapi kita lihat anak sulung bangsa Israel juga luput, saudara. Dan ketika mereka dibawa untuk di dalam selama 40 tahun di tanah gersang, di padang gurun, saudara, dibentuk oleh Tuhan untuk dapat melihat. Di situ pun mereka mengalami banyak mujizat, saudara. Tiang awan, tiang api selalu beserta dengan mereka. Makanan, minuman itu tetap tersedia oleh Tuhan. Kesehatan mereka juga terpelihara. Kaki mereka tidak pernah bengkak, saudara. Pakaian mereka tidak pernah rerak, tidak pernah rusak seperti itu. Tetapi kita lihat di dalam kehidupan mereka, bangsa Israel, mereka tidak datang menyembah kepada Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Walaupun sudah melihat itu semua, walaupun sudah mengalami itu semua, saudara. Tetapi kita lihat, saudara, mereka ketika mereka sampai di tanah Kanaan, ya saudara, mereka hidup di dalam kehidupan di mana mereka berada. Mereka tidak menguduskan nama Tuhan. Mereka menajiskan nama Tuhan. Mereka menyembah Baal-Baal yang disembah oleh bangsa-bangsa Kanaan. Begitu banyak Baal-Baal yang ada di bangsa itu, penyembahan-penyembahan berhala. Dan mereka memilih untuk menyembah itu, saudara. Dan oleh sebab itu, maka saudara, kisah ini terjadi, saudara. Maka akhirnya dosa itu yang membuat tidak ada pembelaan Tuhan, karena itu adalah pilihan mereka. Itu yang membuat akhirnya karena pertolongan Tuhan, Tuhan mengizinkan mereka untuk dapat dibentuk selama 70 tahun, saudara.
Mereka selama 70 tahun ada di Babilonia, saudara. Mereka tidak bisa melakukan ibadah, saudara, seperti biasanya. Mereka harus pergi ke Yerusalem mempersembahkan korban bakaran, tetapi tidak bisa, saudara. Bahkan kalau kita lihat dalam kisah di Babel, saudara, di antara saudara akan bisa melihat kisah Daniel, kisah Sadra, Mesa, dan Abednego. Mereka mengalami tantangan ketika mereka mau beribadah kepada Tuhan. Mereka diperhadapkan kepada gua singa, mereka dihadapkan kepada perapian api yang bernyala-nyala. Dan kondisi inilah yang disebutkan di dalam kitab Yehezkiel pasal 37. Pada saat itu, saudara, selama 70 tahun bangsa Israel berserak, saudara. Jadi ada yang ikut di dalam pembuangan di Babel, ada yang sebagian masih tinggal di Yerusalem, ada yang entah kemana, saudara, tercerai-berai, saudara. Yang tadinya mereka menjadi satu pasukan Tuhan yang luar biasa, alatnya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita lihat dalam kisah-kisah di Yosua, saudara, kisah-kisah peperangan yang luar biasa, saudara. Tetapi dalam kisah Yehezkiel ini, mereka digambarkan seperti tulang-tulang yang kering, dan tulang-tulang itu berserakan di mana-mana di lembah, saudara. Saudaraku yang terkasih, dan kisah ini diawali dengan apa? Di dalam Yehezkiel 37 ayat 1 dikatakan demikian. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kita melihat di sini, ini adalah pesan bagi gereja Tuhan, terutama yang hidup juga sampai pada saat ini, di mana gereja belum diangkat, belum terjadi rapture, di mana kita sekarang ini masih ada, yaitu kita harus sadar Tuhan menempatkan aku, dikatakan itu. Tuhan menempatkan Nabi Yehezkiel, membawa Nabi Yehezkiel dikuasai oleh Roh Allah, memimpin dia untuk berada di lembah, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk melihat apa yang sedang terjadi, ada apa di lembah itu. Dan kita lihat bahwa yang dilihat oleh Yehezkiel adalah bukan satu pemandangan yang baik, bukan satu pemandangan yang membangkitkan semangat, tetapi pemandangan yang membuat hati menjadi takut, hati menjadi gelisah, hati yang tidak menjadi bersemangat melihat begitu banyak. Bisa nggak saudara bayangkan ketika engkau ada sekarang ini berdiri? Tidak usah jauh-jauh. Sekarang begitu pekuburan COVID-19 di mana-mana itu udah pada penuh, saudara. Ketika engkau itu masih lumayan, saudara, di dalam peti dimasukkan di dalam kuburan. Ini Yehezkiel melihat tidak ada, saudara, nggak dikubur, saudara. Tulang-tulangnya itu berserakan, kepala di mana, kaki di mana. Nah, ini apa maksudnya, saudaraku? Bahwa sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada kita bahwa gereja Tuhan itu harus berdampak dengan menguduskan nama Tuhan di mana ia berada. Kita akan baca dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-20 berkata demikian, dan ayat 21. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah-tengah bangsa di mana mereka datang. Saudara lihat di sini bahwa di dalam satu pasal sebelumnya, di dalam pasal 36 itu, saudara, di mana kenapa akhirnya mereka mengalami selama 70 tahun diizinkan oleh Tuhan untuk dapat ditawan, saudara, untuk dapat di lockdown, untuk
Ibadah mereka juga dirombak. Mereka tidak bisa lagi datang ke Yerusalem seperti biasanya, saudara. Untuk mereka, saudara, dibentuk oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita lihat ayat ini. Karena bangsa Israel, kemanapun mereka berada, dimanapun mereka berada, mereka menajiskan nama Tuhan. Mereka tidak menguduskan nama Tuhan. Dan itulah yang membuat mereka tidak ada perlindungan. Itulah yang membuat kenapa Tuhan mengizinkan untuk dapat pembentukan bagi mereka, saudara. Saudaraku yang terkasih, dan ini berbicara apa, saudara? Bahwa Tuhan menempatkan aku, bahwa saudara, pentingnya roh Allah menguasai engkau dan saya. Ayat itu berkata, maka roh Allah menguasai Nabi Yehezkiel, dan dia dibawa kepada lembah itu dan melihat. Saudaraku, dalam kehidupan kita ini, Tuhan mau dimanapun engkau dan saya berada, di lingkungan pekerjaan yang sesulit apapun, di lingkungan rumah yang sesulit apapun, di lingkungan berbangsa dan bernegara yang sesulit apapun, Tuhan mau gerejanya Tuhan. Tuhan mau engkau dan saya untuk tidak menajiskan nama Tuhan, untuk kita selalu berdampak di mana kita berada, untuk kita bisa melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Di dalam iman kekristenan diajarkan sejak dari awal kejadian manusia bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan kita, umatnya, manusia yang dibentuk segambar dan serupa dengan Allah, untuk orang Medan bilang cuek bebek, masa bodoh, ya, bodoh amat. Tidak, saudara. Kita akan baca dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 9. Ketika Kain dan Habel, saudara, mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan akhirnya Kain membunuh Habel karena hatinya cemburu, hatinya iri. Kenapa persembahan Habel yang diterima dan dia dibunuh? Dan dalam Kejadian 4 ayat 9, Tuhan bicara langsung kepada Kain, dan dia berkata, Kain, di mana Habel adikmu? Saudara lihat betapa Tuhan bicara kepada Kain, dan firman itu juga untuk engkau dan saya, untuk bertanya, mana adikmu? Mana papamu? Mana mamamu? Mana istrimu? Mana keluargamu? Kalau kita lihat dalam kisah ini, Kain berkata, aku gak tahu. Emangnya aku punya tugas menjaga-jaga dia kemana-mana? Kalau saudara akan baca itu, tapi Tuhan no excuse, saudara. Tuhan mau dimanapun kita berada, kalau kita masih hidup, gerejanya Tuhan harus berdampak, harus peduli di mana kita berada. Di lingkungan, mungkin di lingkungan mama dan papa yang sedang mengalami konflik pertengkaran, mungkin di lingkungan pekerjaan yang tidak nyaman, mungkin di lingkungan berbangsa dan bernegara, mungkin di dalam masa COVID seperti ini, saudara, yang begitu mencekam. Tetapi Tuhan selalu berkata supaya kita melakukan, menguduskan nama Tuhan, menunjukkan kasih kita di lingkungan kita berada. Kalau kita lihat di dalam Matius 25 ayat 40 yang judulnya adalah penghakiman terakhir, di situ Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, di dalam tahta pengadilan Tuhan nanti akan ditanya oleh Tuhan, apakah engkau sudah peduli kepada lingkunganmu? Maka di dalam ayat itu Matius 25 dikatakan, kapan Tuhan aku melihat engkau telanjang dan aku memberi engkau pakaian? Kapan Tuhan aku melihat engkau terpenjara? Kapan Tuhan aku melihat engkau sedang sakit? Tuhan bilang, apa saja yang kau lakukan dengan motivasi untuk mempermuliakan namaku, untuk menunjukkan aku Allah yang berkuasa, Allah yang berbelas kasihan melalui gerejanya Tuhan. Tuhan katakan kita sedang memutangi Tuhan, saudara. Itulah yang makanya Yehezkiel 37 ayat 1 ini diawali dengan roh Allah menguasai Yehezkiel dan membawa dia untuk di lembah dan melihat kondisi Israel pada waktu itu adalah di dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Yang dia lihat adalah suatu lembah yang penuh tulang-tulang. Yang dia lihat adalah tulang-tulang itu adalah amat kering, saudara.
ya, dan tidak ada kehidupan, saudara. Urat dan daging serta kulit juga tidak ada. Berarti itu satu kondisi yang sudah berjalan berlama-lama, waktunya sudah sangat lama terjadi bagi bangsa Israel. Dan dia melihat nantinya yang tadinya seharusnya mereka menjadi satu tentara yang sangat besar, tetapi sekarang yang dia lihat bukan menjadi satu keutuhan, suatu tentaranya Tuhan, tetapi sudah dalam bentuk puing-puing, tulang-tulang yang berserakan, saudaraku yang terkasih. Nah, di dalam Mazmur 33 ayat 13 dikatakan apa, saudara? Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Lihat lagi ayat ini, perhatikan lagi ayat ini. Ayat ini berkata Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dia tidak hanya mengatakan aku ini hanya melihat gerejaku. Tidak, saudara. Tapi yang ayat ini berkata aku melihat semua umat manusia. Sekali lagi ini pernyataan bahwa Yesus, Allah kita, Allah satu-satunya, Allah yang Esa itu adalah Allah yang satu bagi seluruh umat manusia. Dan semua umat manusia yang bernafas di muka bumi ini memerlukan Tuhan. Dan Allah melihat kondisi engkau dan saya, apa yang sedang kita alami pada saat ini, saudara. Dia melihat mungkin engkau sedang duduk di gereja, mungkin engkau sedang terbaring di tempat tidur rumah sakit, mungkin engkau sedang nyetir mobil, sedang bawa kendaraan tapi engkau galau, mungkin engkau ada di mana saja. Tidak ada hal, tidak ada ruang dan waktu yang bisa menghalangi Tuhan melihat engkau. Sebab itu, saudara, sekali lagi, saudara, jangan ada dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan, karena Tuhan melihat, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, yang Yehezkiel lihat adalah dia melihat satu lembah. Lembah itu adalah lembah kematian yang berisi tulang-tulang yang amat kering dan berserakan. Berbicara tentang lembah kematian itu berbicara suatu kondisi di mana satu tempat yang tidak terhormat. Pada saat sekarang ini, ketika ada keluarga yang harus dinyatakan positif COVID dan keluarganya tidak bisa melihat dia, walaupun yang tadinya saudara sudah ditempatkan, ada satu tempat sudah disediakan mungkin bagi orang tua kekasih, mungkin bagi siapa saja, tetapi sepertinya saudara ini terjadi berulang di zaman sekarang ini. Nggak bisa pilih, saudara. Boleh disamakan satu tempat yang tidak terhormat. Kalau kita pergi lihat, saudara, di kuburan COVID itu, semua suku bangsa, setiap agama sama saja, saudara. Tanyanya sama, saudara. Ya. Yehezkiel melihat bahwa tulang-tulang itu, saudara, tidak ada urat, tidak ada dagingnya, sudah kering, saudara. Apa maksudnya, saudara, tidak ada urat, tidak ada daging? Kalau kita lihat, saudara, di dalam anatomi pada saat ini, saudara, yang disebut urat dan daging itu adalah ini, saudara, otot-otot, ya. Dan otot-ototlah yang menggerakkan baik itu jantung kita, baik itu paru kita, baik itu apapun dalam kehidupan kita untuk bergerak. Otot ini diperlukan, saudara, ya. Tetapi yang dilihat oleh Yehezkiel itu tidak ada uratnya, tidak ada dagingnya, saudara. Itu sedang menunjukkan bangsa Israel pada waktu itu dalam satu kondisi yang betul-betul tanpa harapan, saudara. Dalam kemustahilan, saudara. Di dalam keputusasaan, saudara. Di dalam kondisi yang tidak berdaya, saudara. Di dalam kondisi tidak bisa buat apa-apa, saudara. Tidak bisa buat apa-apa. Tanpa pengharapan, hopeless, saudara. Tidak tahu apa yang harus bisa dilakukan, saudara. Baik jasmani, rohaninya. Kemudian pada waktu itu juga mereka mengalami pergumulan di masalah politik yang terjadi di sana pada waktu itu, karena Israel dijajah oleh Babilonia, saudara. Kemudian Yehezkiel juga melihat tidak ada kulit. Saudara, kalau kita belajar
anatomi tubuh saudara, kulit itu. Bisa nggak saudara bayangkan kalau saudara, kita pada saat ini yang masih hidup, nggak ada kulit saudara. Kulit itu ada bagiannya, ada bagian epidermis, ada 3 lapisan kulit ini saudara, dan masing-masing ada fungsinya. Dan fungsinya itu adalah untuk melindungi dari kuman, untuk melindungi dari hal-hal yang tidak baik, untuk tidak bisa langsung kepada daging kita, ya, tidak bisa langsung kepada bagian organ-organ tubuh kita. Nah, apa yang dilihat Yeskiel menunjukkan bahwa pada waktu itu sepertinya bangsa Israel tidak ada perlindungan Tuhan. Bangsa Babilonia sepertinya diizinkan untuk memporak-porandakan kehidupan bernegara, kehidupan beragamanya, kehidupan pribadinya saudara, tidak ada perlindungan. Kemudian yang dilihat oleh Yeskiel pada waktu itu adalah nantinya dia akan melihat tulang-tulang ini yang tadinya berserakan, kalau ketika dia nanti sudah dipulihkan, nanti dia akan melihat itu menjadi suatu tentara yang sangat besar nanti di ujungnya. Tetapi pada saat ini dia melihat bahwa tidak ada lagi tentara Tuhan yang besar, tidak adalah kuasa untuk menghancurkan musuh. Kalau kita lihat kemanapun bangsa Israel pergi melakukan peperangan, Tuhan berperang buat dia, Tuhan berperang untuk mereka. Bahkan matahari juga diberhentikan oleh Tuhan. Bahkan mereka mengelilingi hanya kota Yeriko. Kota itu roboh saudara. Tetapi ini yang dia lihat, tidak ada kuasa menghancurkan musuh. Kekalahan demi kekalahan, bahkan kematian yang terjadi. Adakah engkau dan saya atau gereja Tuhan atau berbangsa dan bernegara pada saat ini, kita ada di dalam level atau di dalam situasi yang sama seperti yang dilihat oleh Yeskiel di dalam kitab Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan 14. Apakah pada saat ini engkau sepertinya di dalam lembah kematian, sepertinya tulang-tulangmu, kehidupanmu tanpa harapan, engkau tidak berdaya, engkau sepertinya habis harapan, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada kuasa untuk menghancurkan iblis, tidak ada kuasa untuk engkau bangkit, tidak ada kekuatan untuk melalui hari demi hari karena begitu beratnya beban, pergumulan, persoalan, atau mungkin ada penyakit, atau mungkin ada masalah yang luar biasa. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, puji Tuhan saudara, ayat ini berkata, mari kita akan baca dalam Yeskiel pasal yang ke-37. Ayat selanjutnya, ayat yang ketiga berkata demikian. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia. Kalau di dalam perjanjian kitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hai anak debu, hai anak manusia. Ini Tuhan sedang berbicara kepada Yeskiel. Halo, ingat engkau tidak bisa buat apa-apa karena engkau dari debu adanya. Tetapi ayat ini dikatakan, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Yeskiel menjawab, aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahuinya. Apa maksud ayat ini saudaraku? Maksud ayat ini adalah Yeskiel sedang berbicara kepada Tuhan. Tuhan, engkaulah yang melihat apa yang terjadi pada saat ini di bangsa Israel. Saudara lihat ya saudara, walaupun bangsa Israel ini 70 tahun ada di Babel saudara, mengalami lockdown yang luar biasa, mengalami masalah sosial politik, mengalami ibadah yang dirombak, mengalami tekanan yang luar biasa, mengalami kesesakan tanpa pengharapan. Tetapi saudara, ini adalah firman yang Tuhan katakan kepada Yeskiel justru di masa pembuangan Babilonia, bahwa Tuhanlah yang sanggup untuk memulihkan keadaan mereka. Sesukar apapun, sesulit apapun, kemustahilan apapun saudara. Maka kita belajar dari sini saudara, yaitu apa? Hanya nama Yesus menjadi jawaban bagi gerejanya Tuhan,
jadi jawaban bagi dunia ini, menjadi jawaban bagi engkau dan saya yang sedang mengalami satu kondisi apapun, yang tersulit apapun, kemustahilan apapun saudara, ketidakberdayaan apapun, terpuruk apapun, sesulit apapun saudara. Kita lihat di sini saudara, luar biasa. Yeskiel berkata dengan kerendahan hati, Tuhan, Engkau yang mengetahui. Mari umat Tuhan katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, Engkau yang mengetahui, Engkau yang melihat aku pada saat ini. Engkau yang mengetahui hatiku yang paling dalam pada saat ini. Engkau yang tahu nikah rumah tanggaku pada saat ini. Engkau yang tahu kondisi dunia pada saat ini Tuhan. Engkau yang tahu bangsa dan negara kami pada saat ini Tuhan. Engkau yang melihat suamiku, melihat istriku, anak-anakku. Tuhan Yesus, aku tidak sanggup. Itu maksudnya saudara, yaitu tahu bahwa hanya nama Yesus jawaban hidup ini. Saudara, jangan lari kemana-mana saudara, tetap fokus. Karena tidak ada satu hal, tidak ada satu nama yang membuat engkau ada jalan keluar, yang membuat engkau tetap ada kehidupan. Karena Tuhan berkata, akulah jalan. Jalan saudara, dan kebenaran, dan kehidupan. Hanya di dalam nama Yesus engkau akan mengalami kehidupan di dalam masa depanmu, di dalam nikah rumah tanggamu, di dalam berbangsa dan bernegara, di dalam apapun yang kita alami, di dalam kesehatan kita, di dalam apapun saudara. Di dalam Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 22 berkata apa saudara? Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Saudara, ketika kita datang berserah kepada nama Yesus, satu-satunya yang menyelamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, tidak ada satu nama pun di kolong langit ini yang namanya engkau bisa diselamatkan. Tuhan berkata, akulah pintu, akulah Alfa dan Omega, akulah Immanuel yang selalu bersama dengan engkau. Aku adalah Alfa dan Omega, akulah gembala yang baik, akulah sahabatmu, akulah saudaramu, akulah bapamu. Saudara, begitu banyak dan hal itu hanya ada engkau temui di dalam firman Tuhan. Tidak ada yang lain saudara. Dan saudaraku yang terkasih, kalau kita tahu hanya ada di dalam nama Yesus, kunci jawaban dalam apapun. Kenapa kita berpaling kepada roh-roh dunia yang miskin ini? Kenapa engkau mau kembali kepada kehidupanmu yang lama? Cepat balik, untuk engkau akan melihat pemulihan di dalam nama Yesus. Kita akan melihat yang berikut saudara. Ada 4 langkah untuk menerima pemulihan di dalam nama Yesus. Ingat saudara, di dalam Yohanes 10 ayat 10 firman Tuhan berkata apa saudara? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kalau kondisinya saudara lihat seperti itu, tulang-tulang saudara, dia membunuh, dia mencuri dan membinasakan. Ingat, itu pekerjaan iblis. Kalau iblis tidak bisa membuat engkau lagi untuk kembali kepada dosamu yang lama, maka iblis akan mencuri sukacitamu, maka iblis akan membunuh apa saudara? Kesehatanmu. Mungkin iblis akan mencoba mencuri damai sejahtera dalam nikah rumah tangga, di dalam apapun. Tapi ayat ini luar biasa saudara. Yohanes 10 ayat 10b berkata, aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Itu makanya Yeskiel ketika dia dalam dialog kepada Tuhan, dia katakan, Yeskiel, apakah engkau bisa melihat bahwa tulang-tulang ini bisa hidup kembali apa enggak? Tuhan bertanya sekarang pada engkau dan saya. Hai Samuel, hai Hans, hai siapa saja, hai jemaat Tuhan, apakah Tuhan bisa memulihkan masa depanmu? Apakah Tuhan bisa memulihkan bangsa dan negara ini? Maka kita harus katakan, Tuhan, engkau mengetahui dan engkau bisa melakukan itu.
Maka itu saudara, ada 4 hal yang kita mau belajar saudara. Yaitu apa saudara? Dalam Yeskiel 37 ayat 3, tadi dia katakan, ya Tuhan Allah, Engkau Allah yang mengetahui. Maka langkah pertama untuk kita bisa menerima pemulihan mujizat itu saudara, apa? Percaya kuasa pemulihan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau tidak percaya, maka semua yang difirmankan Tuhan tidak jadi bagimu. Walaupun sudah ditulis bilurnya menyembuhkan, tapi engkau tidak percaya, tidak jadi saudara. Walaupun firman Tuhan berkatakan segala kuasa di surga, di langit, di bumi, di bawah bumi, tunduk di dalam nama Yesus. Iblis dan kerajaannya telah dihancurkan, dibinasakan. Tapi kalau engkau nggak percaya, nggak jadi saudara. Jadi langkah pertama adalah miliki hati percaya kuasa pemulihan itu. Pemulihan dalam segala hal apapun yang tersulit dan tidak mustahil sekalipun, itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Baik itu pemulihan secara politis, kenegaraan, secara rohani, ya, secara jasmani, itu hanya di dalam nama Yesus. Makanya ada pujian, percaya saja, percaya saja. Yang kedua adalah saudara, di dalam pasal 37 ini berkali-kali Tuhan berfirman kepada Yeskiel. Yeskiel 37 ayat 3 diawali dengan, beginilah firman Tuhan Allah. Kemudian di dalam ayat berikutnya selalu begitu. Nah, apa langkah kedua saudara? Yang kedua adalah dengar sungguh-sungguh firman-Nya dan taat kepada firman-Nya. Dengar sungguh-sungguh artinya apa yang difirmankan itu cerna dalam pikiran, masukkan dalam hati, renungkan. Itu yang dimaksud dengar sungguh-sungguh dan taat kepada firman. Kalau engkau tidak pernah memberikan waktumu untuk diam di kaki Tuhan, mendengar suaranya dengan sungguh-sungguh, maka pemulihan tidak akan terjadi. Tuhan mau kita tidak hanya mendengar sepintas lalu seperti kita mendengar berita, saudara. Kalau nggak enak kita matikan, ya kan? Atau kita pasang radio seperti radio rusak, tapi kita nggak memperhatikan. Saudara, di dalam firman Tuhan, mujizat ini terjadi ketika Yeskiel dengar sungguh-sungguh apa yang Tuhan perintahkan, maka mujizat terjadi. Mari kita akan baca dalam Keluaran 15 ayat 26, berkata apa? Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Engkau ingin sembuh, ayat ini berkata, sungguh-sungguh dengar suara Tuhan. Jangan engkau dengar noise yang lain. Kadangkala ketika orang sudah divonis satu penyakit yang mematikan, saudara lihat kisah perempuan yang 12 tahun pendarahan, itu berarti dia mengalami kanker darah. Apa saja yang dibilang orang dia pergi. Dia pergi ke tabib sana, tabib sini, semuanya. Tetapi saudara lihat kisah itu tidak menyembuhkan saudara. Tapi ketika dia balik kepada Tuhan, percaya, dan dia dengar sungguh-sungguh kuasa Tuhan dan taat, baru terjadi kesembuhan. Kita baca lagi di dalam Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Wow, maksudnya apa? Kalau kita dengar sungguh-sungguh suara Tuhan, kita menjadi harta kesayangannya, artinya kita tidak akan khawatir apapun saudara. Kita tidak akan mengalami masalah apapun. Kadang ada mengalami goncangan, tapi kita tahu ada Tuhan di perahu iman kita. Pasti akan ada jalan terbuka. Pasti Tuhan tidak akan pernah mempermalukan imannya kita. Nah, yang kedua tadi, dengar sungguh-sungguh dan taat kepada firman-Nya. Yang ketiga adalah
Di situ Tuhan katakan bernubuatlah. Bernubuat itu artinya perkatakanlah. Apa yang diperkatakan, perkatakan sesuai dengan firman-Nya. Jadi Tuhan bicara kepada Yehezkiel, dan Yehezkiel sudah dengar firman itu, sudah ada di dalam hatinya, sudah ada di pikirannya. Sekarang Tuhan bicara kepada Yehezkiel, engkau sudah melihat kondisi tulang-tulang itu, sekarang engkau bernubuat kepada tulang-tulang itu. Perkatakan sesuai dengan firman itu. Yehezkiel 37 ayat 6 dikatakan, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan sesudah aku bernubuat, maka dia dengar suara berderak-derak. Maka tulang-tulang yang berserakan itu, saudara, dikumpulkan kembali, saudara, menjadi tubuh kembali, saudara. Ya, walaupun waktu itu belum hidup, saudara. Nah, saudara, yang keempat adalah, langkah keempat adalah di dalam Yehezkiel 37 ayat 4 sampai 14. Ternyata, saudara, untuk mereka yang tulang-tulang kering ini akhirnya menjadi satu tentara yang besar. Kita, kalau engkau memperhatikan konteks ayat itu, Tuhan tidak berfirman sekali saja, tetapi dia selalu berkali-kali berfirman kepada Yehezkiel, menuntun dia, begini kau katakan, begini harus kau lakukan, begini. Dan di situ dikatakan juga Yehezkiel berulang-ulang kali memperkatakan nubuat, memperkatakan perkataan sesuai dengan firman Allah. Nah, langkah yang keempat adalah kalau engkau ingin melihat mujizat pemulihan Tuhan, tetap dengar suara Tuhan, bukan suara yang lain. Tetap taat, dan yaitu yang terakhir adalah tetap menubuatkan sampai menjadi tentara yang besar buat Tuhan. Ada banyak kali di dalam kasus pelayanan yang saya lihat, saudara, kesembuhan atau pemulihan sering terhambat, atau manusia atau kita sering kali inginnya instan, inginnya seperti makan cabai langsung terasa pedas. Tuhan tidak membentuk kita seperti itu, saudara. Ya, Tuhan mau kita untuk dengar. Tuhan mau memimpin kita dari selangkah demi selangkah. Tuhan mau kita menjadi dewasa dalam rohani. Tuhan mau kita mengalami Tuhan yang bekerja dalam setiap apapun pemulihan itu terjadi, saudara. Tetapi ada kalanya ketika kita sudah melihat sedikit saja, langsung kita berhenti. Tidak boleh, saudara. Langkah keempat ini berbicara, tetap dengar firman, tetap engkau baca firman, tetap doa, tetap taat, dan terus doa sampai pemulihan benar-benar terjadi, saudara. Jangan berhenti sampai engkau melihat pertobatan dari siapapun, saudara. Saya kasih kesaksian, saudara. Ada sepupu kami, saudara, yang terkasih, ya, jemaat Tuhan juga tahu. Ketika orang tuanya terus berdoa buat anaknya yang laki ini, saudara, sampai dia akan menutup mata, dia berkata kepada anaknya yang perempuan dan cucunya, dia katakan, mungkin anakku yang satu ini dilahirkan untuk tidak selamat. Saking putus asa dia, sudah bertahun-tahun berdoa, dan anaknya itu ketika dia sudah berkata itu sudah 60-an tahun, saudara. Tetapi cucunya berkata, tidak grandma, tidak oma, saya akan meneruskan iman oma sampai dia diselamatkan. Dan saudara tahu bahwa apa yang membawa dia datang kepada Tuhan, sampai akhirnya bapak ini kena diagnosa kanker, saudara. Kanker di matanya, saudara. Tetapi itu yang membawa dia diselamatkan, saudara. Selama dia mengalami kanker mata itu, sampai matanya ketutup, bernanah-nanah, berdarah-darah, ketika kami datang berdoa dan mengunjungi dia, berdoa, dari pintu saja sudah tercium aroma yang tidak baik. Tapi di dalam itu dia tidak merasakan sakit, saudara. Luar biasa, nggak akan sakit, saudara. Walaupun tubuhnya itu saking banyaknya
menyelesaikan itu bagi kami di kayu salib Tuhan. Tidak ada satu perkara yang terlalu pahit yang Tuhan bisa ubahkan menjadi sesuatu sukacita, menjadi sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera, menjadi sesuatu yang manis Tuhan. Tidak ada satu perkara yang terlalu sukar untuk Engkau tolong Tuhan. Tidak ada satu perkara yang terlalu tidak mungkin bisa Engkau ubahkan ya Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan setiap orang yang sakit pada pagi hari ini. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, yang sakit sembuhlah. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, yang di dalam pergumulan persoalan iblis telah dikalahkan di dalam nama Yesus. Segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, pikiran yang bukan daripada Allah dirubuhkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Jadikan kami Tuhan, setiap orang yang dengar firman Allah pagi ini menjadi pelaku firman Allah. Kami boleh memperkatakan firman Allah. Kami boleh memikirkan, merenungkan firman Allah. Kami boleh memperhatikan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar. Dan kami boleh saring dan hanya menunjukkan kepada salib-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau sanggup memulihkan setiap orang. Engkau sanggup menjawab Tuhan. Engkau sanggup memberikan semangat yang baru. Tulang-tulang yang kering, tulang-tulang yang berserakan akan dipulihkan, dihidupkan dan dibangkitkan. Gereja Tuhan bangkitlah, umat Tuhan bangkitlah, menjadi tentara Tuhan akhir zaman yang diurapi bagi kerajaannya, memenangkan jiwa-jiwa keluarga bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau berdoa seperti Tuhan ajar bagi kami. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima berkat Tuhan yang daripada Allah. Tangan Tuhan yang berkuasa sedang ditumpangkan tangannya ke atasmu pada saat ini. Mata Tuhan melihat dari surga, memandang keadaanmu pada saat ini, dan Dia siap untuk memulihkan engkau, memberikan engkau kehidupan yang berkelimpahan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan daripada Roh-Nya yang kudus akan menyertai engkau, memulihkan engkau, menyembuhkan engkau, menguatkan engkau, membentengi engkau, memberikan semangat yang baru, hati yang baru, kekuatan yang baru.